ridho guru itu nggak kelihatan. Ridho guru, ridho orang tua itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi sangat memperhitungkan sukses Sukses tidaknya tidaknya seorang berkah murid itu. Berkah. atau tidaknya ilmu kita, Ilmu yang hidup kita dapatkan dari Iya, guru betul. itu, Masya Allah. Wa irsyadi ustazi. Bahkan ayah banyaklah cerita-cerita anak-anak atau santri yang boyong atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pesona Guru, wujudkan guru mempesona. Teman-teman semua, sebagaimana biasanya kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentunya membagi banyak informasi, ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua. Untuk itu kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah salah satu ketua yayasan. Siapa beliau? Mari kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Haji Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Bapak Haji Fikri Ardiansyah LCM PDI ya Pak ya? Betul. Masya Allah. Saya tadi mau nyapa langsung nama lengkap, takut kepanjangan Pak, jadi saya singkat dulu. Gak apa-apa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama saya juga. Alhamdulillah sehat Pak. Ah, Alhamdulillah ini kita kedatangan Bapak ini kelihatan sehat sekali nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus sehat. Harus sehat Pak ya. Ya seperti biasa kita ingin berbincang-bincang Pak ya. Ya tentang pengalaman, kemudian ilmu Bapak bagikan kepada kita semua dan teman-teman di sana. Ya seperti itu Pak. Oke. Kesibukannya saat ini apa Pak? Kesibukan ya seperti biasa. Seperti biasa Pak, ya. Melihat dan mengontrol lembaga yang lembaga, ada ya. di Bojong Sari. Bojong Sari. Lebih Dan tepatnya sambil ya mendidik anak-anak kan, mendidik anak-anak ngajinya harus baik, harusnya baik Pak ya. dan berakhlak Dan yang berakhlak. terpenting. Masya Allah luar biasa Pak ya. Lebih tepatnya Bapak ketua yayasan di Yayasan Fikruna Pak ya. Betul. Fikruna di daerah Bojong Sari itu. Ya, Kecamatan Bojong Sari, Kecamatan Bojong Depok. Sari, Depok. Luar biasa. Teman-teman, jadi Pak Fikri, Pak Haji Fikri, beliau ini ketua yayasan di Yayasan Fikruna. Di sana yayasan ini juga menerapkan metode kiroati Pak ya. Ya. Nah, makanya kita sengaja mendatangkan Bapak ini untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman terkait kiroati kepada kita dan teman-teman kita semua Pak. Seperti itu. Ya. Siap. Siapa ya? Baik. Saat ini kita melihat Pak ya, kiroati ini kan sudah mulai berkembang begitu pesat Pak ya. Bahkan masuk dari pendidikan TK, bahkan pra-TK sampai mungkin mahasiswa juga Pak ya. Atau bahkan sampai orang tua sekalipun ini masuk semuanya gitu Pak ya. Sedikit sejarahnya tentang kiroati yang saya tahu dan kenapa kita menggunakan. Cita-cita atau keinginan saya pribadi adalah ingin mengajarkan anak-anak alif ba ta. Alif ba Dalam ta. arti mereka harus belajar ngaji gitu ya. Seperti saya dulu di Sidayu tahun 91 dari usia 8 tahun. Dari usia 8 tahun udah mengenal kiroati Pak ya. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya punya cita seperti itu dan dan kiroati ditulis oleh Pak Kiai Dahlan Al-Maghfurlah itu sekitar tahun 86. Kurang lebih tahun 1986. Ya, 86. Pada waktu itu siswa yang paling kecil, yang kalau tidak salah ya, saya baca buku biografi beliau dan cerita dari Bapak Al-Mukarram Pak Ustadz Abu Bakar Dahlan Salim Sarkasi, anak beliau langsung Pak putra ya? beliau yang putra kandungnya, saya. ketiga kalau tidak salah. Itu waktu itu yang santri beliau yang paling kecil adalah usia kelas 5. Kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD di Semarang. Beliau waktu itu masih di Semarang dan masih di Semarang ya tepatnya. Iya. Diajak silaturahim ke Sidayu. Sidayu itu tempatnya. Tempat saya dulu ngaji. Oh, tempat pesantren. Nah,
beliau muasis atau pendiri pondok itu Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Nah, beliau memang dari dulu mengajarkan baca tulis Quran dalam hal ini dengan metode Sidayu. Dengan metode Dari Sidayu. tahun- Jadi awalnya dari Sidayu dulu itu. Enggak, padahal sudah menulis qiraati ya, tapi murid paling kecilnya adalah usia 5 tahun. Kelas 5. Kelas 5 SD. Kira-kira umur berapa? Kalau kelas 5? Kurang lebih 10 atau 11 ya? 10 atau 11-an tahun. Nah, diajak oleh wali santri beliau berkunjung ke Sidayu karena wali santri ini putranya ada di Sidayu. Ada di Sidayu itu. Ya, satu yang dipakai Dahlan Salim Zarkasi Al-Maghfurlah itu usianya kelas 5. Yang kecil usia TK itu ada di Sidayu. Ada di Sidayu itu. Diajak silaturahim lah. Nah, sepulang dari Sidayu, pakai Dahlan mengajarkan juga buku qiraat ini ke ke anak-anak TK. Artinya cocok untuk anak TK. Ternyata anak TK itu bisa diajarkan alif bata atau ngaji gitu. Dan di Sidayu memang udah lama seperti itu. Jadi dari anak TK itu baru kemudian berkembang. Ya. Oh, jadi awalnya dan itu memang ditulis juga qiraati untuk usia TK. usia TK. Aslinya dan pada dasarnya ketika Al-Maghfurlah pakai Dahlan Salim Zarkasi menulis buku qiraati diperuntukkan untuk anak TK. Oh, Dan jadi seperti yang Ustadz lihat kalau bukunya itu tertulis untuk anak usia sekian atau anak TK gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk anak SD, SMP, bahkan SMA. SMP gitu kan. Tapi yang lebih afdol yang 6 jilid itu. Yang 6 jilid itu yang untuk TK itu ya, yang awalnya. Ya, jadi lebih pas atau lebih mantap lah kualitasnya kalau bahasa ini gitu. Jadi metode qiraati ini adalah sebetulnya salah satu metode yang sama seperti metode pada umumnya, Pak ya. Atau mungkin menurut Bapak apa sih metode qiraati itu yang kira-kira baik atau memang cocok untuk kita kembangkan ke anak-anak? Hal yang paling penting dalam qiraati, Pak ya. Banyak metode yang berkembang atau yang ada di sekitar kita. Tentang baca tulis Quran. Ada Baghdadi yang dulu kita kaji atau kita belajar, kemudian ada metode-metode yang lain. Itu Iqra ya, seperti yang umum kita kenal ya. Nah, kenapa saya pakai qiraati? Satu, original. Seperti dengan metode Sidayu. Metode Sidayu penulisnya sendiri Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Saya tahu dari beberapa santri beliau menulisnya setelah sholat malam. Jadi memang tidak disebarkan, hanya untuk kalangan pesantren saja. Bahkan yang mengajarkan pun harus melalui metode pelatihan tertentu. Seperti qiraat. Artinya biar lebih jelas kompetensinya. Seperti guru kan harus kuliah. Benar. Ya kan, jurusannya harus jelas. PGSD kan nggak mungkin bukan nggak mungkin sih ya, nggak mau diterima lah kalau bukan jurusan. Iya betul. Jadi kita pendidikan gitu. Makanya berarti pentingnya qiraat itu ya teman-teman. Jadi benar-benar menjaga kualitas sebagaimana dulu dikarang bukunya, ditulis bukunya, kemudian diajarkan dari awalnya memang sudah diketatkan ya seperti itu ya. Pak ya. Jadi siapapun yang mengajarkan dia harus sudah lulus syahadah seperti itu ya. Harus punya syahadah. Jadi selain original seperti tadi metode Sidayu, qiraati juga original. Dan kenapa saya gunakan atau saya gunakan di lembaga saya? Karena tadi pakai Dahlan Salim Zarkasi pernah silaturahim ke guru saya di Sidayu, yaitu dengan Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Yang saya yakini kalau ingin sukses belajar, ingin sukses belajarnya, sukses hidupnya, kita harus tunduk patuh kepada orang tua. Satu. Kedua, tunduk patuh kepada guru yang mengajarkan. Nggak boleh, bukan kurang tepat kalau kita banyak request, banyak menyangkal dan sebagainya. Ikut aja apa kata guru. Ridho guru
pasti sampai kepada santrinya atau kepada muridnya. Sampai kapanpun dia tetap muridnya. Tidak ada kata mantan murid. Mantan murid Nggak ada. Gitu. Dan itu saya yakini. Nah, mudah-mudahan saya menggunakan qiraati ini, saya juga menggunakan metode Sidayu. Saya juga sudah sowan, gitu kan? Karena harus izin. Nggak bisa serampangan atau nggak bisa sembarangan, gitu ya. Jadi berarti memang begitu pentingnya qiraat itu, Pak ya. Jadi memang awalnya dikhususkan untuk TK, tapi kemudian dikembangkan dan sampai ke bahkan usia SMA pun masih bisa. Pak ya, seperti itu ya. Berarti sangat penting sekali Pak ya untuk kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betul. Ada pesannya pakai dalan. Saya udah bikin kaosnya dan itu cuma bikin 4. Jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah. Jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah. Karena yang benar itu mudah. Melalui metode qiraati insya Allah mudah. Luar biasa begitu Pak ya. Nah kemudian ada nggak sih Pak perbedaan metode pembelajaran untuk anak-anak TK? Itu kan awalnya kan buat TK. Kemudian ketika diterapkan di SMP, SD, SMP, SMA, apakah ada perbedaan khusus atau ada jilid khusus atau bagaimana? Untuk SMP ada pakai dalan menulis atas permintaan salah satu siswa atau orang tua. Saya kurang begitu yang jelas memang paham. Sudah ditujukan ada salah satu jilid ada. Tapi lebih afdol yang pertama ini yang menggunakan jilid yang TK. Yang TK itu hasilnya lebih bagus yang menggunakan yang TK ini. Karena tadi kita belajar ilmu Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran itu bukan belajar ilmu sembarangan. Satu. Kedua, baik semua metode bagus. Ya, semua metode bagus tergantung yang melakukan dia istiqomah atau tidak. Kemudian juga tadi yang terpenting ada tidak sanad ke gurunya. Benar, sanad. Dari sanad itu apa jalur keilmuannya. Harus jelas. Ini benar nggak belajar dari ini sampai ke guru yang awal. Jadi agar si muallif atau penulis buku itu ridho kepada kepada yang belajar itu. Karena kalau dari ridho, insya Allah cepat proses menangkapnya, ilmunya pun insya Allah bermanfaat. Begitu. Luar biasa. Jadi bukan sembarangan ilmu dan qiraati. Pakai dalan Al-Mafrah selalu bilang hadza minallah, ini dari Allah. Dan banyak beliau menulis itu benar-benar beliau bilang ini dari Allah ya. Jadi, nah kemudian ini ada lagi nih Pak Haji Fikri. Jadi saat ini kan kita dalam kondisi pandemi. Nah saya juga pernah mendengar salah satu koordinator kita untuk wilayah Jaksel ya Pak Haji Zainuri ya. Beliau sempat mengatakan kalau sebetulnya dalam kondisi normal tentu belajar qiraat menggunakan daring ini adalah sesuatu yang haram lah kurang lebih seperti itu. Jadi artinya belajar qiraat ini atau belajar ngaji ini kita nggak bisa lewat online, harus tatap muka. Tetapi kan kondisi ini memaksa kita harus daring. Kira-kira apa tanggapan atau ketika daring ini strategi terbaik apa sih yang harus kita lakukan menurut Pak Haji Fikri? Menurut Pak Ustadz Zen seperti itu saya sih setuju. Iya. Kalau bahasanya sih bukan. Kalau saya bahasakan kurang pas kalau pakai lewat internet atau daring, dalam jaringan ya. Dalam jaringan. Lebih baik tatap muka. Karena tatap muka itu ketika si guru atau si santri atau pelajar membaca Quran, belajar yang lain pun gitu, ketika tatap muka betul tidaknya bacaan kelihatan jelas. Kelihatan lebih jelas ya. Ketimbang dia menggunakan daring walaupun kita video call atau Zoom dan sebagainya. Dan lebih tadi ruhnya atau tadi ketika belajar itu gelombang atau getaran ridhonya itu ada. Sampai emosi guru itu anak akan susah paham. Tapi ketika mengajarnya nyantai, ketemu langsung ketemu langsung, didoain anaknya, insya Allah cepat. Insya Allah lebih cepat ya. Ya jadi, walaupun yang dari juga walaupun dari dia, sebetulnya tapi lebih afdol. Iya, lebih afdol. Jadi sebetulnya bukan berarti kita daring pembelajaran qiraat itu haram atau benar-benar nggak boleh ya, tapi memang boleh.
Cuman lebih afdol lagi kalau kita Lebih ketemu baik langsung gurunya. ketemu langsung. Ketika dia baca, kita langsung mengetahui apakah salah apa benar. Ya. Kemudian lebih dapat ruhnya seperti itu ya kalau menurut Ustaz ya. Jadi jangan lupa juga prokesnya itu diterapkan. Iya, ketika bertemu juga Iyalah, protokol kesehatan. apalagi begini. Iya. Ya sama seperti ketika kita belajar sama guru-gurunya langsung itu ya harus protokol lengkap ya. Iya, betul. Kayak sekarang kan masih pakai masker. Ya walaupun saya Ntar terkenal ini repot aja. benar luar biasa. Jadi kita belajar belajar ngaji khususnya menggunakan metode qiraat ini ya kita tidak mengenal lelah ya, Pak Haji ya. Jadi dimanapun kapanpun yang tadinya walaupun menggunakan daring itu masih kurang afdol, tapi terpaksa saat ini harus kita lakukan. Iya, mau nggak mau ya, karena keadaan. Tapi sekali lagi bagaimanapun caranya harus tatap muka, diatur strateginya gimana. Biar strateginya. Gitu. Nanti kita coba mengatur strategi agar bisa kita terapkan di anak-anak kita di SD Lab School ini. Baik. Nah kemudian ini yang terakhir nih Pak Haji Fikri. Tips dari Bapak untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak usia dari TK, SD dan SMP ya. Apa sih tips paling penting Bapak untuk mereka ketika belajar qiraati dalam pandemi saat ini? Kira-kira tipsnya apa Pak? Monggo. Kalau tips semuanya sama. Artinya namanya belajar bukan hanya qiraati, belajar ya menurut ilmu. Iya. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya ilmu kecuali dengan 6 perkara. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya ilmu kecuali dengan 6 perkara. Masya Allah. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, seingat saya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'i habi bayani. Yang pertama adalah harus cerdas. Harus cerdas. Pasti kan. Bukan hanya pandemi aja. Ya, dengan keadaan normal juga. Iya. Kemudian kemauan yang kuat. Harus cerdas, kemauan yang kuat. Kemauan kuat artinya dia betul-betul mau ngaji, dan ngaji itu atau belajar itu untuk masa depan. Untuk masa depan. Apalagi kan ngaji kan. Iya, betul. Kemudian harus sabar. Harus sabar. Ketika nggak naik jilid atau ketika belum halaman selanjutnya halamannya nggak berubah halamannya misalkan ya. Karena memang bacanya belum benar, ya maka harus sabar. Dicari kesalahannya di mana. Dan memang anak kalau kita latih seperti yang digunakan di metode qiraati, kalau anak bacanya masih salah, suruh diulang, gurunya hanya diam saja, biar anak berpikir, itu terlatih untuk berpikir salah saya di mana. Dan itu memang bagus. Itu memang melatih anak ya, biar anak juga rendah diri kepada guru. Betul. Kemudian dan juga anak juga bisa mendeteksi sendiri gitu ya, salahnya di mana. Harus sabar. Jadi bukan dikit-dikit kok nggak naik-naik, naikin dong. Jadi ngaji itu bukan karena gengsi. Bukan karena gengsi ya, tapi bukan karena gengsi. Biasanya kan karena gengsi. Anak saya udah jilid sekian loh. Iya. Buat apa gengsi kalau bacanya, mohon maaf, acak-acakan gitu. Berarti kita sebagai guru ketika anak minta dinaikin, kita juga harus punya strategi menyampaikannya biar gitu. Iya, tegas. Kan harus ada guru itu harus tiwasgas. Teliti, waspada, apa? Oh, kan udah ikut itu. Kemarin ikut metodologi. Tiwasgas, teliti, waspada, tegas. Gurunya harus tegas. Harus teliti. Teliti. Si anak juga harus teliti kan. Biasa. Anak baca buku qiraati, bukan hanya qiraati ya. Semua lah. Semua dalam kehidupan juga harus teliti. Nggak bisa sembarangan. Saya juga kesini mau silaturahim, pengen tahu apa sih multimedia di sini. Ya saya dalam rangka meneliti. Jangan sampai barang yang kita beli, kita dapatkan kok kurang efektif, kurang efisien. Nah seperti itu. Jadi anak juga udah dilatih teliti, waspada, dan tegas. Jadi tegas di situ bukan berarti galak ya, tapi memang sudah sepantasnya seperti itu. Karena kalau dengan seperti itu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Ya, yang pastinya bisa baca Quran dengan baik dan benar itu sudah sebuah anugerah dari Allah yang sangat besar. Kemudian bonusnya ya lulus IMTAS untuk siswa. Kalau untuk gurunya, untuk orang dewasa lulus tashih dan bisa mengajar. Itu bonus. Gitu.
Tadi udah ketiga itu. Bertiga ya? Iya, Oh. ketiga. Modal. Pasti kan harus maksudnya apa namanya? Yang namanya belajar kan harus ada biaya dan sebagainya gitu kan. Waktu yang lama Waktu yang lama ya. itu. Wa bulghatin wastibaru bulghatin wa irsyadi ustadzi. Nah, ini yang penting. Iya. Wa irsyadi ustadzi. Jadi cerdas, kemudian kemauan yang keras, ya kan? Waktu yang lama, Yang lama. kemudian apa tadi? Ada modal, Iya, ada modal. ada bekal ya, bekal maksudnya bekal. Iya, maksudnya modal itu. Ya. Kemudian waktu yang lama sama petunjuk guru. Petunjuk guru. Heeh. Itu penting. Penting. Sangat penting itu. Kalau kata Pak Dindin, anak itu harus belajar di rumah dan harus begini begini begini, dinasehati harus begini begini begini. Ya harus dituruti. Harus diturutin. Betul. Benar. Ridho guru itu nggak kelihatan. Ridho guru, ridho orang tua itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi sangat memperhitungkan sukses tidaknya Sukses tidaknya seorang Berkah. berkah. atau tidaknya ilmu kita. Ilmu yang hidup kita dapatkan dari Iya, guru betul. itu, masya Allah. Wa irsyadi ustadzi. Bahkan ayah banyaklah cerita-cerita anak-anak atau santri yang boyong atau apa namanya keluar pondok tanpa izin dari gurunya, datang pulang tanpa izin. Nah, itu. Ya di rumah atau di ini ya biasa-biasa aja. Walaupun Ilmunya ya, tidak ketika kita sudah seperti itu, walaupun ilmu kita sudah banyak, Betul. tentu mungkin dari banyaknya ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada orang Betul. lain atau Ya, salah kayak satunya karena tidak berkah tadi itu ya. Iya. penting karena tadi wa irsyadi ustadzi di situ tersirat ridhonya Ridhonya guru. Gitu. luar biasa. Laulal murabbi ma'araftu rabbi kan ada apa pepatah kan. Iya. Kalau bukan karena pendidik atau murabbi kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Begitu. Masya Allah, luar biasa Orang ini. saya tambahkan orang tua yang melahirkan yang membesarkan kita Iya. di rumah, yang mengajarkan kita alif bata di sekolah itu orang tua kita. Orang tua kita. Ya dua-duanya harus Jadi kita di rumah punya orang tua, kita di sekolah, lembaga pendidikan kita iya, juga punya iya. orang tua. Dua-duanya harus dihormati, dua-duanya harus diikuti. Luar biasa. Ini Gitu. teman-teman, luar biasa kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan juga pengalaman serta strategi dan tips-tips dari Bapak Haji Fikri yang luar biasa sudah memberikan kita ilmu. Semoga teman-teman semua yang di sana yang mendengarkan dan juga kita semua di sini bisa menerapkan apa yang sudah Pak Haji Fikri sampaikan kepada kita semua. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa tonton terus kegiatan-kegiatan kita di channel Pesona Guru. Ke depan kita akan mendatangkan tentu banyak lagi narasumber yang tidak kalah pentingnya. Walaupun saat ini kita mendatangkan seorang yang sangat penting, sangat luar biasa. Insya Allah kita ke depan akan mendatangkan narasumber-narasumber yang tentu memberikan banyak ilmu juga kepada kita semua. Jangan lupa tetap tonton channel kita di Pesona Guru. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Terima kasih Saya banyak. semoga selalu sehat. Amin. Amin. Oke. Wagapat. Pak, boleh silakan diminum, Pak. Iya, ngomong mulu.